Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Allah Bapa yang di sorga atas pemeliharaan Tuhan akan kehidupan kita hari lepas hari, dan khususnya pada hari Minggu ini kita dapat beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 2, ayat 1 dan 3. Sembahlah kepada Tuhan, sembahlah Raja yang Maha Mulia. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Nas pembimbing bagi kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Mazmur 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan bersorak dengan segenap hati kita bagi Raja kita yang agung, Tuhan kita. Kita pujikan, tinggi namamu dipuji.
Jemaat kekasih Kristus, marilah bersama-sama kita membaca Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, menyedihkan hati Tuhan, dan juga menyinggung, menyakitkan hati orang-orang terdekat kita dan orang-orang di sekitar kita. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Sebelum kita datang mohon pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan kita, marilah kita menyanyikan lagu penyesalan, Kuasa Salib-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengucap syukur karena Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dia memberikan kita hidup baru yang layak di hadapan-Nya. Mari kita serukan ke hadapan Tuhan, ku naikkan syukurku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Theophilus Sudari. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan Nafiri Rohani 223 ayat 1 sampai dengan 2. Isilah Tuhan hatiku ini. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk beribadah oleh Tuhan. Meskipun kita beribadah dengan secara virtual, dengan live streaming, tapi ini tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah ibadah itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalamnya kita bisa menyembah, memuji, mengagungkan Dia. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah iman yang diuji. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, karena di dalam anugerah dan kekuatan Tuhan yang memampukan kami melewati pergumulan demi pergumulan di dalam hidup kami. Ketika kami dipaksa oleh situasi dan keadaan di mana kami tidak bisa bergerak secara bebas, bahkan kami tidak bisa beraktivitas seperti biasanya ketika belum munculnya pandemi COVID-19 ini. Dan seperti juga di dalam ibadah kami belum bisa melakukan secara offline. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya semua ini ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam kehendak pimpinan Tuhan. Sehingga respon kami yang terbaik adalah kami selalu bisa mengerti cara Tuhan bekerja dan mensyukuri keadaan apapun itu. Karena di dalam kondisi apapun, Allah tetaplah Allah yang berdaulat atas segala hal yang terjadi di muka bumi ini, termasuk di dalam hidup kami. Kami juga sadar Tuhan justru situasi sekarang ini mengungkapkan iman kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ketika kami tidak lagi sebebas ketika sebelum munculnya corona dulu, di mana kami punya kebebasan untuk datang ke gereja, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk beraktivitas. Dan sekarang kami serba terbatas, tetapi kami mengimani kuasa Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun untuk mendewasakan iman kami. Itu sebabnya berbicaralah dan bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bantu dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dia tidak lebih baik dari setiap pendengar jemaat-Mu. Dia hanyalah alat yang Tuhan-Mu pakai. Biarlah dia tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus, sehingga baik kalimat perkataan yang keluar dari mulutnya dia sampaikan di dalam pertolongan dan kebergantungan kepada kuasa Allah dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Baik saudara-saudari dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari membaca dari satu bagian firman Tuhan, Habakuk pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menyadari bahwa kehidupan kita ditopang oleh kekuatan yang bernama iman. Jikalau kita bisa bertahan sampai hari ini, jikalau kita masih mengingat bahwa ada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup ini, semata-mata karena iman di dalam Kristus Yesus, iman di dalam Allah yang kita percayai. Imanlah yang memampukan kita menghadapi keadaan yang sulit sekarang ini. Nah, saudara, keadaan yang sulit ini sesungguhnya begitu banyak dihadapi oleh orang-orang percaya, dan tidak sedikit keadaan ini menggoncangkan iman mereka. Saudara, ada beberapa orang yang mengatakan iman saya menjadi runtuh, menjadi gagal, menjadi jatuh karena keadaan ini. Tetapi sesungguhnya saya mau mengatakan lewat apa yang kita baca hari ini, saudara, keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman kita. Tetapi keadaan itu hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Ada satu mengatakan begini, saudara. Tekanan dalam hidup tidak terelakkan. Tetapi hidup di dalam tekanan adalah pilihan. Saudara, jadi jangan berharap bahwa hidupmu dan hidupku tanpa tekanan di dalam hidup ini. Hidup ini sangat impossible kalau tidak tanpa tekanan. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Kita sendiri sudah berdosa. Setiap hari kita berkumpul dan bergaul dengan orang berdosa. Pada waktu saudara mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara sedang mendengar seorang berdosa yang sedang dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Sehingga meskipun saudara mendengar khotbah pagi hari ini, tidak secara otomatis itu membuat iman saudara itu menjadi yang tadinya mau runtuh menjadi kuat tegak kembali. Semua bergantung seberapa besar saudara mengungkapkan iman saudara di hadapan Allah. Itu sebabnya saya katakan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa inilah saudara, maka kondisi ini tidaklah seideal yang kita harapkan. Jadi ketika nanti corona ini selesai akan muncul pergumulan yang lain. Bahkan ketika corona ini belum selesai pun pergumulan demi pergumulan begitu banyak kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kondisi seperti ini iman kita sesungguhnya akan teruji. Iman kita akan terungkap yang sesungguhnya. Apakah sungguh selama ini saudara dan saya adalah orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita beriman kepada Allah yang benar dan iman kita itu tidak pernah salah. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa iman itu tidak akan pernah, keadaan itu tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Tetapi keadaan itu hanya akan mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan satu sharing dari seorang ibu, saudara. Dan saya tahu dia men-sharingkan pergumulnya dan dia mungkin membaca dari pengalaman sahabatnya. Ibu ini menceritakan ada seorang ibu lagi, saudara-saudara, bahwa dia memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Dan dia memiliki seorang suami. Suami ini sudah setengah baya tapi beberapa waktu ini sedang sakit-sakitan. Dan dia katakan saudara betapa kagetnya ketika suatu hari setelah dia mengantarkan suaminya pergi dari dokter. Dia pulang ke rumah. Sudah larut malam dan ketika dia membuka salah satu kamar anak laki-lakinya, bahwa anak laki-lakinya itu sedang ngedrak.
dia sedang memakai obat-obatan terlarang. Ketika itu ditanyakan kepada ibunya, anak ini hanya mengatakan, saya sudah pusing dengan keadaan di rumah ini. Hanya dengan cara ini saya bisa melepaskan kepusingan saya. Maka ibu itu dengan sedih mengatakan, nak, kalau boleh engkau berhenti, nak. Tetapi anak itu tidak menjawab. Lalu kemudian ibu itu keluar dari kamar dan dia menyimpan sendiri apa yang dia lihat. Tidak berapa lama hari kedua, betapa dia kaget juga bahwa ternyata anak perempuannya pun mengikuti kakaknya laki-laki yang menggunakan narkoba ini. Dua kejadian ini, saudara, tidak bisa membuat ibu ini begitu tenang. Dia merasa sedih dan berduka. Tetapi dia tidak berani mengungkapkan kepada suaminya atau kepada papa dari dua anak itu tentang apa yang terjadi dengan kedua anaknya. Karena ibu ini berpikir hanya akan menambah masalah saja. Dia simpan, tetapi apa yang terjadi itu, saudara? Karena ibu ini sudah tidak tahan, akhirnya dia mengungkapkan kejadian kedua anaknya ini kepada suaminya. Pada waktu diungkapkan kepada suaminya, suaminya ini atau papa dari dua anak ini merasa terpukul sekali. Dia mulai mempertanyakan di mana Tuhan selama ini menjaga kedua anakku. Apa yang kurang lagi dengan apa yang aku lakukan untuk gereja dan untuk keluarga ini. Tetapi suami ini atau pria ini hanya dapat menyimpan di dalam hatinya. Singkat cerita bahwa ketergantungan anak ini, saudara, kemudian dimasukkan rehabilitasi sampai saudara 20 kali keluar masuk rehabilitasi. Dan beberapa bulan kemudian sang suami ini penyakitnya makin menjadi-jadi, dan ketika diperiksa, dirongseng dengan cara benar, ternyata suami ini, papanya, menderita kanker otak. Saudara, maka runtuhlah sang ibu ini. Kedua anaknya ada di rehabilitasi, tidak sembuh-sembuh. Dan suaminya sekarang menghadapi kanker otak. Dia hanya berkata kepada Tuhan, di manakah keadilan yang Kau berikan kepada aku, Tuhan? Dan singkatnya, gak berapa lama, saudara tahu ketika anaknya ini kembali ke rumah, bukannya sembuh, tetapi kembali menggunakan narkoba. Maka ketika istri ini atau mamanya menungguin papanya yang sedang dirawat di rumah sakit, maka anak ini, kedua anaknya makin menjadi-jadi. Dia bebas untuk menjual barang-barang di rumah untuk dipakai membeli narkoba. Singkat cerita, kemudian papanya meninggal. Pada waktu papanya meninggal, mamanya atau istrinya dari papanya ini berpikir bahwa kedua anaknya akan berubah. Sudah tahu pada waktu papanya meninggal, bahwa justru kedua anaknya ini sedang menggunakan narkoba dan sedang dalam kondisi yang tidak sadar. Sesuatu keadaan ini sungguh membuat ibu ini tersayat hatinya, dan dia merasa berada di dalam kedukaan dan berseru kepada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah mendengar suara Tuhan yang memberi jawaban yang pasti kepada dia. Sesuatu pengalaman yang dialami oleh ibu ini jauh sebelumnya sudah dialami di dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Habakuk memiliki pengalaman yang kurang lebih sama seperti yang dialami oleh ibu ini. Habakuk melihat bangsa Kasdim yang kuat, kejam, dan lalim segera akan menghabisi bangsanya dari apa yang kita baca tadi. Dan tentu saja hal itu membuat Habakuk kalang kabut. Dia berusaha menyelesaikan persoalan itu, dan tetapi tidak pada selesai. Dan dia sadar bahwa satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Habakuk. Habakuk menyadari hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikannya. Maka Alkitab mencatat ia datang dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena ia tahu kalau dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menyelamatkan atau melakukan penyelamatan terluput dari serangan bangsa yang jahat itu, dari segala yang menekan Habakuk. Alkitab mencatat bahwa di sana dikatakan Habakuk berteriak-teriak kepada Tuhan agar menyelesaikan masalahnya. Kalau saudara perhatikan, nadanya adalah nada satu ungkapan kesesakan hati, tetapi juga di dalamnya nada gugatan dari seorang anak Tuhan, dari seorang nabi Tuhan, dari seorang alat Tuhan yang selama dia mengerti bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala persoalan itu. Maka kalimat yang muncul adalah dia katakan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi aku harus berteriak? Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, kalau saya berada di dalam posisi Habakuk, barangkali adalah hal yang sama. Habakuk adalah seorang nabi penyambung lidah Allah. Maka dia harus menjelaskan segala sesuatu apa yang terjadi
kepada umatnya jikalau umatnya itu bertanya. Maka jangan heran di dalam ayat ini kita mendapati Habakuk melontarkan pertanyaan dan gugatan kepada Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, seorang nabi bertanya dan menggugat Allah di dalam ketidakmengertiannya. Ia tidak dapat mengerti mengapa aniaya, kekerasan ada di depan matanya. Perbantahan dan pertikaian terjadi di depannya. Sehingga hukum Allah, hukum keadilan, hukum kebenaran itu kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang-orang fasik itu mengepung orang benar. Bukankah orang-orang fasik harusnya dibinasakan? Tetapi Habakuk menyaksikan justru di sana orang-orang fasik menindas orang-orang yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam keadaan yang demikian, tadi saya mengatakan keadaan tidak akan pernah menghancurkan iman seseorang. Tetapi keadaan itu hanyalah akan mengungkapkan kualitas iman dari seseorang. Maka kita melihat di sana dalam keadaan demikian kita menyaksikan bagaimana iman Habakuk itu diungkapkan. Saya melihat yang pertama di ayat 2, saya memperhatikan pada waktu Habakuk menyerukan, mengungkapkan permohonannya kepada Allah dan seolah-olah Allah berdiam diri. Karena disatakan berapa lama lagi Tuhan? Itu artinya sudah sekian lama dia berteriak. Dia berteriak-teriak dan Tuhan dikatakan tetapi tidak kau dengar. Benarkah Tuhan tidak mendengar teriakan Habakuk? Sudah pasti dengar karena Tuhan itu maha mendengar. Tetapi persoalannya Habakuk mengungkapkan kalau engkau mendengar Allah, mengapa engkau berdiam diri? Aku berseru penindasan ini begitu berat, tetapi engkau tidak menolong. Maka saya mendapati di sini saudara-saudara, kita harus maklum kalau Habakuk kebingungan. Bukankah Allah adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak suka dengan ketidakadilan, Allah yang tidak senang terhadap kefasikan. Dan dia sekarang berhadapan dengan masalah itu. Ketika dia berhadapan dengan masalah, dia berpikir bahwa satu-satunya yang dapat melakukan tindakan penyelamatan dari bangsa yang jahat itu adalah Tuhan. Ia berteriak-teriak kepada Tuhan akan menyelesaikan masalah itu. Hasilnya apa? Selesaikan masalah itu. Tidak terjadi apa-apa. Seperti doa ibu tadi yang mendoakan kedua anaknya. Bukan masalah makin ringan, tapi makin berat. Bahkan sampai pada akhirnya dia harus kehilangan suaminya. Menyaksikan kedua anaknya yang makin menjadi-jadi. Dan itu pula yang didapati oleh Habakuk. Dia sudah berteriak-teriak. Mengadu kepada Allah yang adil dan benar. Hasilnya kekecewaan besar. Habakuk berteriak, namun ia merasakan Tuhan seakan tidak mendengarnya. Sudah perhatikan pertanyaan dan bahkan gugatan Habakuk sebagai seorang nabi Allah, messenger Allah, orang yang dekat dengan Allah. Sebuah bukti, sedekat apapun kita dengan Tuhan, hidup beriman tak akan lepas dari pertanyaan atau ketidakmengertian. Habakuk hampir mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah berpihak kepada orang-orang jahat. Dan dalam kondisi kebingungan itu saya mendapati iman Habakuk diuji. Corona sudah hampir 3 bulan, masuki bulan keempat. Di seluruh dunia ini hampir semua orang Kristen, bahkan termasuk bukan orang Kristen, sudah berdoa kepada Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha pengasih. Dari orang yang imannya begitu kecil sampai orang yang imannya besar. Dari orang yang selama ini tidak pernah berdoa, dia berdoa minta segera dilepaskan corona ini. Saya pun percaya saudara sudah berdoa. Tapi di mana Tuhan? Kenapa Tuhan sepertinya tidak mendengar dan tetap berdiam diri? Bukankah ini menjadi pertanyaan buat kita? Benarkah Allah itu maha kasih? Sudah saya punya pergumulan, anak saya baru 10 tahun, dia naik kelas 6 hari ini. Sampai hari ini, dia tidak pernah percaya Allah itu maha kasih. Anak pendeta, saudara. Tapi dia sangat beriman, Kristus itu penuh kasih.
Maka kalau saya berbicara tentang Bapa yang penuh kasih, dia mengatakan gini, stop Dedi, stop Papi. Kalau Allah Bapa itu penuh kasih, kenapa dia membiarkan anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib ketika berteriak-teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak tuh, papanya enggak nolong tuh. Sementara anak saya namanya Triksi. Triksi tahu kalau Triksi jatuh saja, Papi itu langsung angkat Triksi, langsung urus lukanya. Maka Papi jangan bicara deh Allah penuh kasih. Wah, itu pukulan berat bagi saya. Dia selalu mengatakan Yesus yang penuh kasih. Saudara, saya bisa mengerti, memahami anak saya ini. Dan ternyata Habakuk sebagai seorang nabi pun pernah berada di dalam satu kebingungan. Karena demikian maka diuji sesungguhnya apakah benar Allah itu penuh kasih. Kalau Allah itu penuh kasih, kenapa membiarkan penderitaannya berlarut-larut? Kalau Allah Bapa itu mengasihi anaknya, kenapa dia membiarkan Yesus Kristus? Memang kalau saya menjelaskan kepada anak saya Yesus harus mati, nggak akan mengerti. Tetapi bukankah tidak sedikit orang Kristen seperti anak saya yang baginya di dalam pikirannya kalau Allah itu penuh kasih, Allah akan tidak membiarkan kesulitan-kesulitan hidup itu berlarut-larut dalam hidup saya. Maka saya mendapati di sini beriman itu menuntut keberanian hidup dengan pertanyaan. Ada saat di mana kita bertanya-tanya kepada Tuhan, dan dalam 1-2 cara Tuhan menjawab kita bersyukur. Namun ada saatnya kita harus hidup dengan tanda tanya. Mengapa Tuhan kau membiarkan aku tetap sakit? Mengapa Tuhan kau membiarkan aku dipecat dari usaha, dari pekerjaanku? Mengapa Tuhan kau membiarkan ini dan itu tidak pernah selesai? Barangkali sampai mati kita gak dapat jawabannya. Mengapa dan mengapa? Saudara, ketika kita mempertanyakan itu tidak mendapat jawaban, tidak banyak orang tahan hidup dengan pertanyaannya itu. Akibatnya Tuhan ditinggalkan dan mencari kepastian lain yang lebih dapat dipegang dan dipegang dengan secara kasat mata. Mengapa seseorang meninggalkan imannya? Mengapa seseorang meninggalkan Tuhannya? Mengapa seseorang itu meninggalkan gerejanya? Karena dia berpikir Tuhan sudah tidak bisa dipercaya lagi. Inilah ujian iman yang sesungguhnya. Maka tadi saya mengatakan keadaan itu tidak pernah menghancurkan iman, karena iman itu pemberian Allah. Iman itu adalah Allah sendiri yang memberikannya dan memeliharanya. Tapi iman itu akan mengungkapkan akan keadaan seseorang, mengungkapkan kualitas iman seseorang itu, keadaan itu, saudara-saudara. Dan inilah iman Habakuk diuji. Mari kita melihat yang pertama lewat peristiwa itu iman Habakuk diuji. Yang kedua, kita melihat iman Habakuk adalah iman yang tahan uji, saudara-saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Lalu kita membaca ayat 3 dan 4. Sekilas Habakuk terlihat frustasi. Coba kita bayangkan, banyak sekali kejahatan terjadi di situ ditulis. Karena itu tidak heran kalau ia bertanya, mengapa engkau membiarkan itu Tuhan? Mengapa ada kejahatan? Mengapa ada kelaliman? Mengapa ada niaya? Mengapa ada kekerasan? Dan sebagainya. Saudara, keadaan ini jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena sejujurnya Tuhan tidak menyenangi keadaan kelaliman dan sebagainya. Maka gak heran, sejujurnya harus kita akui, bila kita adalah Habakuk, mungkin kita juga akan mengalami kebingungan. Namun Habakuk tetap mencari jawaban dari Allah, walaupun dia tidak menemukan jawabannya. Ini yang saya bilang tadi, bahwa keadaan itu tidak membuat Habakuk kemudian meninggalkan Allahnya. Tetapi meskipun di tengah dia tidak mengerti cara Tuhan bekerja, dia tetap mencari jawaban itu atau membawa pergumulannya kepada Allah. Maka di dalam pasal 2 ayat 4 dikatakan apa? Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk seolah-olah mengatakan begini, aku memang tidak cukup mengerti kenapa Tuhan membiarkan ini. Bahkan ketika Tuhan memberikan jawaban seolah-olah itu seperti pukulan berat buat Habakuk. Karena Tuhan mengatakan apa di ayat 5 dan 6? Hei Habakuk, gue kasih tahu ya, bangsa Kasdim yang jahat itu aku yang mengizinkan datang. Aku yang mengizinkan menyerang kamu. Aku memang yang membiarkannya. Saudara, bukankah ini sesuatu pukulan yang serius buat Habakuk? Tetapi Habakuk, saya merhatikan sana hal yang baik sekali. Dia seolah mengatakan apa, saudara? Dia mengungkapkan imannya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Apa maksudnya? Habakuk mengatakan begini, saya tidak selalu sanggup memahami rancangan Allah, tetapi berserah kepada Allah senantiasa adalah sikap yang terbaik.
Saudara, saya rasa benar kita tidak selalu sanggup memahami rancangan Allah dalam hidup kita. Tetapi di tengah kita tidak memahami itu, berserah senantiasa adalah sikap yang terbaik di dalam diri kita. Saudara, dalam perjalanan saya tadi ke gereja, saya dijemput oleh seorang driver. Saudara-saudara, Pak Agus namanya, dia menjemput saya dan dia lewat jalan yang tidak seperti biasanya saya lewat. Dia mau bawa saya kemana saya juga tidak tahu, saudara. Lewat gang-gang. Coba bayangkan kalau saya yang mengontrol Pak Agus, saya nggak sampai di sini. Di tengah ketidakmengertian saya mau dibawa kemana, saya hanya pasrah. Dan akhirnya sampai di gereja ini, saudara-saudara. Karena dia tahu, itu baru Pak Agus yang sangat terbatas, saudara. Dan saya tetap percaya, Allah adalah Allah yang terus membawa kita ke tempat di mana memang semestinya kita ada. Dan itulah yang ada di dalam diri Habakuk. Beriman kerap kali memang tidak memberikan kepastian kasat mata, tetapi memberikan satu-satunya cara untuk hidup. Karena kita mengetahui apa saudara? Kita mengetahui walau bibir Tuhan terkatup dan tidak ada satu patah kata pun keluar, namun tangannya tetap memegang tangan kita. Saat kita sudah tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan, percayalah pada hatinya yang selalu mengasihi kita. Saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat di sini Allah bukanlah Allah yang meninggalkan, dan itu yang dipegang oleh Habakuk. Ada ungkapan mengatakan begini, saudara. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung, tetapi iman yang benar adalah dia tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Iman yang besar memang sanggup memindahkan gunung, tetapi iman yang benar adalah tetap beriman kepada Allah walaupun gunungnya tidak pindah. Karena itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Saya melihat yang kedua ini, Habakuk tetap berdiri di hadapan Allah. Dia tidak meninggalkan Allah. Dia berdiam dan kemudian dia melihat dirinya. Aku beriman, maka aku harus hidup di dalam imanku kepada Allah apapun yang terjadi. Saya mengatakan iman ini adalah iman yang tahan uji. Yang ketiga, yang terakhir saya memperhatikan apa, saudara? Yang ketiga, saya mendapati di sana, saudara-saudara, bahwa iman Habakuk adalah iman yang terpuji. Saudara perhatikan, Habakuk memulai kitabnya dengan sikap sepertinya begini. Tuhan, aku punya masalah. Dan Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa membereskan masalahku ini. Hanya dengan diselesaikannya masalahku, maka keadaanku menjadi tenang. Bagiku adalah aku datang membawa masalah ini. Engkau bermanfaat atau tidak bermanfaat bagiku adalah jikalau engkau mampu menyelesaikan masalahku. Itu seperti bahasa seperti itu yang saya katakan. Nih loh Tuhan, aku punya masalah, selesaikan. Kalau engkau gak sanggup menyelesaikan, buat apa engkau jadi Allah? Seperti itu. Tetapi kenyataannya sudah perhatikan, Tuhan bukan saja tidak memperbaiki situasi buruk Habakuk, malah membuatnya lebih syok. Karena ternyata memang Tuhan yang mengizinkan membiarkan bangsa Kasdim menyerang mereka. Namun yang menarik sudah perhatikan, pada akhir kitabnya setelah melalui pergumulan yang panjang, Habakuk yang berubah sikap, bukan Allah yang berubah. Maka kita mendapati ayat pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sudah perhatikan di sana. Pada akhir kitabnya Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ayat-ayat ini mengungkapkan akibat yang diakibatkan oleh bangsa Kasdim, itu mengakibatkan kerusakan atau daripada tanah yang ditinggali oleh Habakuk di sana. Sehingga itu merusak seluruh perkebunan, merusak hasil bumi, merusak hasil kandang dan sebagainya. Tetapi Habakuk di sana mengatakan apa, saudara-saudara? Habakuk seakan menyuarakan begini, biar apapun yang terjadi, keadaanku makin memburuk, maka itu tidak akan memperburuk imanku, akan tetap teguh berdiri di hadapan Allah. Saudara perhatikan, di sini tidak ada perubahan di dalam realitanya.
Di sini saya memperhatikan ada satu perubahan yang terjadi di dalam hidup Habakuk yang mengakibatkan juga perubahan dalam menafsirkan realita. Saudara, realitanya musuh Basa Kasdim itu menjadi-jadi, nggak hilang, nggak kalah, tetap kondisinya makin buruk. Kenapa, saudara? Saya katakan tadi, apakah penindasan sudah terjadi, yang terjadi menjadi hilang? Tidak, bangsa Kasdim tetap ada. Namun sekalipun keadaan bertambah parah, di sana Habakuk memiliki reaksi yang berbeda sama sekali pada waktu dia pertama datang kepada Allah. Habakuk tidak melepaskan imannya dari Tuhan. Justru sebaliknya, kesulitan itu, ketidakmengertian tentang Allah yang tidak bertindak itu, justru membawa dia semakin dekat melekat kepada Allah. Saudara, apa yang saya mau simpulkan dari apa yang saya baca ini? Saya mendapati ketika kondisi kehidupan kita seperti Habakuk yang begitu gelap hidupnya untuk mengerti cara Tuhan, tidak ada hal lain yang dapat menyangga kita selain beriman bahwa Ia bijak, Ia baik. Kalau Dia tidak menyelesaikan masalahku, karena Dia jauh lebih mengerti tentang hidupku. Kalau Dia belum menjawab pergumulan-pergumulanku, karena Dia sedang mempersiapkan jawaban yang lebih baik daripada yang aku minta. Maka saya melihat orang beriman adalah orang yang dapat berkata dengan tulus, aku percaya Tuhan. Tuhan, aku tidak dapat sepenuhnya memahami rancangan-Mu, tetapi aku percaya. Tuhan, aku tidak dapat mengerti sepenuhnya kehendak-Mu, tetapi aku percaya. Tuhan, aku tahu aku sebenarnya tidak dapat menyelami mengapa Engkau begini dan begitu di dalam hidupku, tetapi aku percaya. Tuhan, mengapa perusahaanku semakin hari semakin menurun, hasil dagangku tidak lagi seperti dulu, kenapa penyakitku tidak makin membaik tetapi memburuk? Dalam kondisi seperti ini Tuhan, aku tetap percaya. Iman seperti inilah yang dicari Allah, iman yang teruji, iman yang terpuji, dan iman yang sejati. Iman yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah, bukan karena diselesaikannya masalah itu, justru dia semakin melihat persoalan-persoalan itu makin berat, tetapi dia melihat bahwa Allah tidak bisa diatur oleh kemauan-kemauannya. Dengan kata lain, iman yang seperti ini adalah iman yang apapun keadaannya. Bahkan ketika ia sendiri pun harus menghadapi penderitaan, kesulitan, bahkan kehilangan hal-hal yang menyenangkan dirinya, dia tetap berkata, Tuhan, aku sepenuhnya percaya kepada cara-cara-Mu. Iman yang berani menghadapi situasi apapun. Kenapa kita berani menghadapi situasi apapun? Karena Allah adalah Allah yang tahu segalanya. Kapan Dia harus bertindak, kapan tidak. Kapan Dia harus membentuk kita, kapan Dia harus memanjakan kita. Kapan Dia harus memberikan apa yang kita minta, kapan Dia harus menahan bahkan tidak memberi. Kapan Dia harus menyembuhkan sakit kita, bahkan kapan Dia harus menghentikan hidup kita. Semua ada di dalam kontrol Allah. Jikalau kita sungguh percaya kepada Allah yang maha kuasa dan berdaulat, justru ketika doa-doa kita tidak dijawab seperti yang kita mau, membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang sejati dan iman kita adalah iman yang benar. Maka tadi saya mengatakan, iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Tetapi iman yang berbenar adalah ia tetap beriman kepada Allah. Walaupun imannya sudah besar, tetapi gunungnya tidak pindah-pindah. Karena Dia adalah Allah yang sejati. Sudah kenapa? Karena penyertaan Allah adalah penyertaan yang terus-menerus diberikan kepada kita. Itu sebabnya saya ingin menutup dari satu bagian Yesaya 41 ayat 10. Di tengah segala kondisi apapun kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sedang bertanya-tanya di manakah Allah? Mengapa engkau tidak bertindak begini dan begitu seperti yang aku mau? Berapa lama lagi aku harus menderita? Berapa lama lagi harus menunggu jawabanmu? Di tengah segala ketidakmengertian itu, tetaplah engkau berjalan bersama dengan Allah. Karena Allah sendiri berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kemenangan. Tetaplah berjalan. Keadaan yang sulit sekarang ini adalah keadaan yang ingin menguji kualitas imanmu. Keadaan ini tidak akan menghancurkan imanmu. Kalau engkau tetap beserta dengan Allah, maka keadaan ini akan mengungkapkan imanmu.
iman yang teruji, iman yang terpuji, iman yang sejati. Berdiri di atas segala kondisi dan keadaan yang tidak kita suka, tetapi di sana kita menyukakan hati Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Tetaplah percaya kepada Allah yang sedang menuntun kita kepada jalan kemenangan iman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup yang Kau hadirkan di dalam hidup ini. Khususnya kesulitan sekarang yang sedang terjadi akibat COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek hidup kami. Yang membuat kami suka tidak suka harus berkata bahwa hidup ini sulit, hidup ini menegangkan, hidup ini membuat kami menderita, hidup ini membuat kami takut, cemas, khawatir. Bukan pada saat ini saja, bahkan pada masa depan seperti yang akan kami hadapi. Di tengah kondisi seperti ini kami sudah berdoa, kami berseru, kami beriman kepada Tuhan. Namun keadaan ini belum berubah sampai hari ini. Di tengah keadaan yang belum berubah ini Tuhan, ajarku justru imanku teruji, tetap memandang kepada Allah yang tidak pernah berubah, yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Allah yang memegang kendali hidup kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang menuntun kami kepada jalan kemenangan. Biarlah ini Tuhan membawa kami semakin percaya bahwa keadaan sulit saat ini Tuhan izinkan untuk menguji kami sejauh mana kami sungguh-sungguh menaruh percaya dan harap kepada Allah yang benar. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan di tengah kondisi kami yang sedang buruk, Tuhan adalah Tuhan sedang merancang dan merendah hidup kami lebih baik lagi. Kami mengucap syukur, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, kasih kuasa Allah hadir, memberi kekuatan, menyapa mereka, menghibur mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini karya Tuhan sungguh kami rasakan bagaimana pemeliharaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya iman kami kepadamu tetap teguh di dalam anugerah. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam segala kehidupan mereka di tengah-tengah situasi pandemi dan new normal yang sedang berlangsung ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan, dan bahkan di dalam berbagai hal yang mereka alami, dalam sehat maupun sakit, susah maupun senang. Kami percaya sungguh ada pemeliharaan Tuhan yang cukup bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menolong kami melalui kondisi yang sampai hari ini kami alami. Kami juga berdoa ya Tuhan di dalam kehidupan pelayanan gereja kami. Teruslah kami berdoa untuk persiapan pemilihan penatua periode 2021-2024. Tuhan menolong, memberkati, sehingga Tuhan juga menggerakkan jemaat kami untuk boleh ambil bagian di dalam pemilihan ini, sehingga mereka boleh menggumuli, mendoakan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang duduk di kemajelisan di dalam periode 2021-2024. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada panitia dan Tuhan yang memberi beban kepada orang-orang terpilih untuk boleh bergandengan tangan melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan persiapan new normal gereja kami berencana akan memulai ibadah di awal bulan ini. Tuhan memberkati supaya di bulan Juli nanti Tuhan kami boleh menggunakan gedung ini dengan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jemaat kami pun boleh tenang, boleh nyaman ketika mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami beribadah di gedung ini Tuhan. Berkati segala upaya yang kami lakukan dalam persiapan ini Tuhan, biar semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami, bangsa kami ya Tuhan,
Biarlah Tuhan berkati terus Presiden kami dan seluruh jajaran menteri untuk boleh mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Pemerintah provinsi dan kota, Tuhan tolong supaya juga boleh bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan khususnya masalah COVID yang masih merebak di provinsi dan di kota Bandar Lampung ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita menyanyikan pujian tidak dengan tangan yang hampa. Menyalakan
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberikan kami kehidupan yang layak. Tuhan terus memberikan bagi kami kesehatan yang baik. Tuhan senantiasa memberkati setiap bagian dalam kehidupan kami. Dan begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini, Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sucikan dan berkati dan terimalah persembahan syukur kami ini, Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita yakin dan percaya Tuhan kita sangat mengenal kita. Dia terus-menerus menyempurnakan kita menjadi karyanya yang indah. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu marilah kita menyampaikan panggilan Tuhan yang indah ini kepada orang-orang lain. Dan kita terus beriman kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita pujikan lagu pengutusan kita sampai akhir hidupku. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.